Shalom, selamat malam. Bertemu kembali kita dengan sukacita daripada Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial, sangat unik. Karena hari ini Sabtu, 10 Oktober 2020 adalah hari yang istimewa. Karena di tanggal ini, hanya hari ini akan terjadi, tidak akan terjadi lagi. 10, 10, 20, 20. Wow, keren banget. Dan ketika sesuatu yang keren kita nikmati, ketika sesuatu yang keren kita alami, itu artinya kita punya pengharapan yang keren dan mantap juga untuk kita rasakan dan nikmati. Ya, ini hari spesial. Bersyukur kita kepada Tuhan. Coba lihat kalau kita bikin di dalam sebuah teks 10 garis datar 10 garis datar 20 garis datar 20. Itu sangat luar biasa. Maaf, sebelumnya seminggu ini saya sakit demam tinggi dan batuk berdahak. Sampai sekarang masih terganggu dengan batuk. Apabila saya membuat narasi saya sambil terkadang mengalami batuk, mohon diampuni dan mohon dimaklumi. Karena hari ini istimewa, maka saya mengambil sebuah tema tentang harapan. Kita bisa baca Alkitab dari Ibrani 6 ayat 9 sampai ayat 20. Nanti boleh dibaca sebagai kelengkapan daripada pertemuan kita malam hari ini. Yang saya bacakan adalah ayat 19 dan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perantara bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Itulah dia tentang harapan. Ibrani 9 ayat 19, Ibrani 6 ayat 19, itu adalah ayat yang sangat viral, ayat yang sangat terkenal. Pengharapan itu bagaikan sauh yang kuat. Iya. Tapi marilah kita mengartikan tentang pengharapan itu menurut kosakata, menurut keyakinan iman, menurut tafsiran dan lain sebagainya. Tapi yang pasti malam ini harapan itu berbicara bahwasanya sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, ketika kita memiliki harapan, maka kita memiliki kehidupan. Wow. Sesuatu yang unik. Saya katakan ketika kita memiliki harapan, artinya kita memiliki kehidupan. Saya mau bertanya, kenapa orang bisa bunuh diri? Kenapa orang bisa terlibat dalam drugs, narkoba? Kenapa bisa demikian? Itu bisa terjadi oleh karena mereka tidak memiliki harapan lagi. Harapan itulah yang membuat kita bisa bertahan hidup. Harapan itulah yang membuat kita bisa memandang jauh ke depan. Harapan adalah sesuatu pendorong untuk kita terus bergerak maju. Walaupun mungkin kita maju tertatih-tatih. Walaupun kita maju dengan perlahan. Saya mau memberikan contoh. Orang yang punya harapan, kemudian dia masih bisa hidup sampai sekarang. Itu adalah saya. Karena saya tidak mungkin memberikan contoh yang lain. Saya memberikan contoh saya untuk menjadi berkat. Ketika Tuhan proses saya
sampai saya kemudian bertobat tahun 2002, maka saya bisa tiba di hari istimewa hari ini 10-10, 20-20. Itu semua karena harapan semata. Ya, harapan juga membuat orang punya gairah. Kalau kita nggak punya gairah, Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, hari ini, malam ini, ketika kita bertemu, apakah harapanmu? Sebesar apakah harapanmu? Sudahkah kau berikan itu kepada Tuhan? Lalu perjalanan hidup saya terus berlangsung mulai 2002. Saya belum melayani Tuhan waktu itu. Saya masih mencoba cari kerja di dunia sekuler. Setiap kali saya bekerja, saya hanya bertahan 3 bulan. Bukan karena saya tidak capable, bukan karena saya tidak punya kompetensi, tapi di tempat kerja saya tidak lagi berkompromi. Persoalannya, bidang saya adalah human resource. Saya diminta untuk bisa mengakali, mengotak-atik peraturan, dan saya katakan tidak. Lalu sesudah probation period saya 3 bulan selesai, saya tidak bisa mengerja. Begitu terus. Dan saya punya harapan bahwasanya Tuhan pasti tolong saya. Lalu tibalah saatnya saya diutus untuk menjadi pejabat gereja di gereja saya. Ketika saya diutus menjadi pejabat di gereja saya, rumah saya didatangi 2 kali. Yang pertama seorang intercessor, pendoa syafaat. Dia katakan, Pak Is, Bapak adalah hamba Tuhan. Layanilah Tuhan. Tapi saya masih mengeraskan hati. Saya punya obsesi tentang pekerjaan saya dulu, yaitu human resource yang menghasilkan. Saya coba lagi, gagal lagi. Lalu ada orang datang lagi. Tidak saya minta, dia datang ke rumah. Lalu berkata, Pak Is, Bapak adalah hamba Tuhan. Layanilah Tuhan dengan sungguh. Pergumulan saya terjadi karena anak istri harus makan. Tapi ketika saya mulai mengabdikan diri, harapan saya ubah. Harapan yang saya miliki adalah bahwasanya Tuhan Yesus akan terus membawa saya kepada destiny, kepada tujuan yang pun saya tidak tahu, tapi saya tahu destiny yang Tuhan akan bawa saya adalah sesuatu destiny yang baik. Sesuatu destiny yang ilahi. Maka saya terus melayani Tuhan. Tanpa saya sadari, ketika saya berpengharapan Tuhan akan membawa saya kepada destiny ilahi yang baik, maka ada begitu banyak perkara-perkara besar, tentunya bersama Tuhan, saya bisa kerjakan. Sampai hari ini, di tanggal yang cantik ini, saya tetap punya harapan kepada Tuhan Yesus. Walaupun kami sudah lebih 7 bulan tidak masuk ke Singapura, karena pelayanan kami adalah di Singapura. Tapi kami tetap punya harapan bahwasanya sebagaimana dulu saya dinyatakan, dulu saya dinubuatkan menjadi hamba Tuhan, maka harapan saya adalah saya tetap percaya Tuhan bawa saya pada destiny ilahi yang baik. Destiny itu akan terus berjalan. Walaupun saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Karena pada akhirnya walaupun lewat media sosial, pelayanan saya bisa terus saya lakukan sampai hari ini. Nah, buat kita semua sahabat, hari ini pastikan harapanmu hanya ada di dalam Tuhan.
Persoalannya mungkin hari ini engkau sedang dalam perjuangan tentang penyakit akut, penyakit kronis yang kau alami. Kanker mungkin. Siapapun engkau yang mendengar ini, kalau kau punya kanker, harapanmu jangan putus. Karena pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Sauh kalau dia sudah terpacak di dasar laut, maka kapal yang mempunyai sauh itu tidak akan pernah goyah. Demikian juga kita yang punya penyakit. Jangan goyah. Walaupun resiko kematian ada. Engkau yang sedang menghadapi dilema pekerjaan, engkau harus tetap berpengharapan. Sesudah ini pasti Tuhan bawa saya ke tempat yang lebih daripada sekarang. Engkau yang punya dilema dalam keluarga, kau sudah berumah tangga 2 tahun, 3 tahun, tapi belum punya keturunan. Malam hari ini katakan kepada Yesus, harapanku tetap kepadamu Tuhan. Sebab engkau sendiri yang berfirman, beranak cuculah, menjadi banyaklah. Artinya, kita akan punya keturunan. Nah, sebagai orang percaya, sebagai gereja, terkadang harapan itu kita tidak taruh sepenuhnya kepada Yesus. Padahal Yesuslah satu-satunya harapan. Harapan yang pasti hanya dalam nama Yesus. Dan saya percaya malam ini, di tengah-tengah tanggal yang cantik, 10, 10, 20, 20, kita akan bisa datang kepada Tuhan, menaruh harapan kita. Terlebih, besok adalah hari Sabatnya Tuhan. Bawalah harapanmu pada Tuhan. Di mesbahnya, di dalam hadiratnya, nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi isi hatimu tentang harapanmu. Sahabat, sampai di sini. Dan biarlah kita semua menjadi berkat dan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you.